Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my friends, and also the most honorable, our beloved lecturer, Bu Asih, but sadly, she couldn't attend our class now, so she couldn't accompany us, learning about the last chapter of our book that we got from her, talking all about discourse analysis. Yeah, and here with me is the last chapter of this book. It is chapter 9. The title is Creating New Learning Environments through critical classroom discourse analysis. So we will learn about how to create our new learning environments in our class. Yeah, as we know that as a teacher, sometimes we just we just meet the class that stayed the same, just like yesterday, just stay the same like last week, last month, and etc. But here we will know about how we can create our new learning environment. So every day will be a new day, will be a new class, will be a new rhythm for us. So it can create a new happiness to our students to learn. Okay. The next, before I go on to the material, I would like to ask you something like this. Firstly, excuse me, okay. I have some questions. The questions are like this. Perhaps the question, let's take a look at an example. I direct the question to Pak Bowo, for example. But the first question, what is the difference between teacher, as a usual teacher, with a teacher who does classroom discourse analysis? That's the first one. The second one, please, you can brainstorm along, you can make a list, small or big differences, the positive and negative ones, the differences about the teacher as a usual teacher and a teacher who does a discourse analysis itself. And then the next, are those difference that matter to you? Others different that matter to your students, perhaps? Yeah. Okay, so generally, I can predict that your answer is there must be a differences between a teacher who did discourse analysis for every day after teaching process and the teacher who didn't do the discourse analysis. Okay, that's the general answer. In general, I mean. Okay, next. Yeah, here come with us. Let me explain the words in this chapter. Sum up what it means to be a classroom discourse analyst, reviewing the dimension of discourse and the discursive resources that shape discourse norms in our classroom. So, how can an awareness of discourse norms prevent us from being controlled by norms by which we cannot abide norms that limit our students' learning? Ya, so dengan kata lain bahwa guru yang biasa, guru yang hanya datang mengajar, kemudian menemukan suasana di kelas yang seperti itu aja setiap hari, dengan guru yang melakukan discourse analysis, analisis wacana kelas, yang simple-simple aja, kok ini bisa sama sih dengan kemarin suasananya, kok anak-anak nggak semangat sih? Kok anak-anak saya tanya nggak pada bisa menjawab sih, kenapa? Itu pasti akan menghasilkan guru yang berbeda. Nah, ini manfaatnya sehingga dengan melakukan discourse analisis seperti tadi, kita bisa menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan, lebih bergairah, sehingga setiap hari akan ditemukan new environment in our classroom, gitu, new different environment. Oke, next. Sebelum kita lebih dalam berbicara itu, saya ingatkan kembali
dari bab-bab yang sebelumnya sudah dibahas oleh grupnya oleh Pak Bowo, Bu Inayah, Pak Ruswanto, ini saya rangkum kembali sekilas. Let's say the table below broadly summarize what we covered in this book. Ada saya ingat sekali Pak Bowo itu kemarin membahas ada turn taking, contextualization, ada kemudian yang Bu Ani, Bu Inayah kalau nggak salah, siapa yang naratif, kemudian dan sebagainya, itu kita sudah melakukan itu semua gitu. Ada analisis naratifnya sudah. Turn taking, saling ngobrol dengan siswa, saling bersaut-sautan sudah. Kemudian framing juga sudah. Nah, yang semuanya itu dipengaruhi oleh dimensi social context. Nah, here social context, kemudian interactional context, kemudian individual agency, seperti yang tadi dibahas oleh Ms. Umi Nadhiroh, yang seperti itu. Jadi dari mana anak itu berasal dari latar belakang sosial yang kayak mana. Nah, itu semua akan mempengaruhi penciptaan suasana kelas yang dikelola oleh kita. Nah, next, here with us. Nah, masing-masing guru itu memiliki metode atau cara tersendiri untuk bisa melakukan discourse analysis. Let me give you an example. This is a very perbedaan yang sangat mencolok di antara 3 orang dosen, 3 orang guru. Kebetulan 3 orang dosen ini sudah profesor semua. Let's take the name Profesor A, B, and C here. Nah, profesor ini semua mengambil jurusan bahasa seperti kita. Mereka mau melakukan a simple research yang terkait dengan kebahasaan anak didik mereka. Nah, 3 orang itu tidak mungkin memiliki pemikiran yang sama persis. Nah, terbukti bahwa 3 profesor ini memiliki 3 konsentrasi yang berbeda yang mau mereka ambil untuk penelitian mereka, sehingga mereka juga memiliki research question, boleh dibilang, yang berbeda-beda yang disampaikan kepada anak didik mereka. For example, Profesor A with phonemes exhibits more variability cross-linguistically. Why? Wah, ini dalam sekali. Profesor A memiliki pertanyaan kepada anak didiknya, fonem apa? Wah, yang kemudian mempengaruhi cross-linguistically. Kenapa begitu? Sementara Profesor B tidak. Profesor B dia memberikan pernyataan simple, contoh, diagram the sentence. Yuk kita diagramkan contoh kalimat berikut ini. Mary hit the boy with the book. Nah, kalimat pasif atau kalimat aktif atau yang pasif yang mana, yang dipukul siapa dan sebagainya, itu anak-anak disuruh membuat diagram. Ini otomatis nanti akan menghasilkan suasana pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang Profesor C, wah ini lebih kompleks lagi. You have told me you have been looking at the kids in your classroom and their siblings. Could you maybe talk a little about how siblings have been discussed in the literature on second language learning, and by way of example or contrast, how older sibling might be influencing the English language learning in younger sibling in your classes. Gitu. Jadi dia menanyakan bagaimana interaksi antara adik kelas dengan kakak kelas itu saling mempengaruhi kebahasaan gitu. Jadi 3 orang guru saja ketika mau melakukan discourse analisis sudah memiliki konsentrasi yang berbeda. Nah, kita sebagai guru haruslah memiliki kemauan atau awareness, kepedulian untuk terus melakukan ini kayak profesor-profesor ini, meskipun pada penekanan yang berbeda. Kenapa si A? Misalnya, let's take a look Mary. Misal, our student's name itu Mary. Hari ini di pembelajaran saya di pertemuan yang pertama, kok dia tidur, tidak antusias. Lagi di pertemuan kedua, kenapa? Dia tidur lagi, tidak antusias. Di pertemuan ketiga masih sama. Nah, you can
melakukan discourse analysis dengan melakukan turn taking, kemudian dialog, kemudian mengkaji masalah-masalah yang dihadapi, latar belakang sosial, mungkin kesehatan dan sebagainya. Begitu. Oke, next. To make real change in classrooms, discourse analysis must necessarily be a recursive process. Jadi, discourse analysis untuk membuat environment di kelas kita itu berbeda, berubah agar tidak gitu-gitu aja, nggak monoton, itu merupakan recursive process, proses yang harus. Reflection includes thinking about multiple ways to redo interactions, and in turn taking, redoing, involves revisiting the classroom with new outlook. Misal merias kelas juga boleh. Kayak kemarin milik Bu Ani, saya lihat ketika sekolahannya mau maju adiwiyata, ketika P5 juga ada lomba kelas, dihias-hias dan sebagainya. Boleh, itu boleh sejauh tidak merusak dan tidak mengganggu pembelajaran, itu sangat dianjurkan di dalam discourse analysis. Classroom interaction is not one-shot experience. We return each day. Jadi kembali ke kelas itu kan sebuah keharusan ya bagi guru. Taruhlah saya di kelas 10 TKR 1 misalnya. Dalam 1 minggu, I have twice in a week, schedule twice in a week. Jadi dalam seminggu kita kembali ke kelas itu 2 kali loh. Kalau kita menemukan hal-hal yang begitu-begitu saja dan kita membiarkannya, maka ini akan menjadi masalah. Beda kalau misalnya kelasnya sudah cheer, sudah ini, oke lah, itu meringankan tugas kita. Tetapi kalau kita menemukan problems di sana dan kita we did nothing gitu, it will be a problem for the result of our learning process. So we return each day. Kita kan kembali lagi, besok ketemu kelas itu lagi gitu. Because we do reflection can become part of an important feedback cycle. Jadi refleksi terhadap diri sendiri, refleksi terhadap our teaching method itu merupakan hal yang nanti akan menghasilkan feedback cycle, umpan balik agar kita mampu menganalisis di mana kekurangan kita, di mana kelemahan anak-anak, kelemahan materi, penyampaian materi dan sebagainya. Oke, so now from the first chapter, dari bab pertama dulu kita pernah mempelajari ini bahwa classroom interaction itu shapes institutional and social context and vice versa. Begitu juga institutional and social context itu shape role of individual agency by reflecting, redoing, revisiting classroom learning and vice versa. It also classroom interaction shapes role of individual agency itu sendiri dan saling. Jadi role itu juga mempengaruhi classroom interaction, interaksi sosial itu juga mempengaruhi classroom interaction dan sebaliknya. Ya, kita masih ingat itu. Maka di sini apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan discourse analysis? There are 3 simple ways, everyone. Ini sangat bermanfaat untuk kita ya. Yang pertama, untuk bisa melakukan critical discourse analysis, a generative process that develop new knowledge and about our classrooms itu 1, ada reflecting. The second one is redoing. The third one is revisiting. What is meant by reflecting? Reflecting is upon reflection, we can consider why we said what we did, why children said what they did, why we couldn't hear them, or why we couldn't hear ourselves with their ears gitu. Jadi refleksi. Kenapa ya anak-anak saya kok nggak pada mendengarkan saya? Kenapa ya anak-anak saya kok tidak mengerti apa yang saya sampaikan? Kenapa pertanyaan-pertanyaan saya tidak pernah dijawab dengan antusias oleh anak saat memancing mereka bertanya, saat saya penyampaian materi misalnya, umpan baliknya nggak dapet. Nah, kita harus melakukan refleksing, kemudian dicatat. Oh iya, kita lakukan setelah keluar dari kelas, kita duduk di kantor, kemudian we reflect our act in front of the class, surround the students gitu, kita tulis. Kemudian yang kedua, redoing. Nah, how can I return to class without blurting out an evaluative comment after every student contributions?
How can I respect a student's demands for the floor without silencing the rest of the class gitu. Jadi redoing. Apa-apa yang kemarin kurang dari kita, misalnya saya bertanya ke anak tentang suatu hal, misal tadi Bu Umi Nadhirah menanyakan, loh kenapa kamu berbicara bahwa kehidupan di penjara itu kok menyenangkan, kok tidak mendapatkan jawaban pada saat itu? Kita tanyakan lagi besok sampai kita ketemu kenapa gitu. Oh, kita akan tahu walah ini anak berasal dari keluarga penjahat atau misalnya ya kayak gitu. Jadi tanya lagi terus redoing. Atau bisa jadi praktek-praktek diskusi itu diterapkan kembali agar kita sampai mendapatkan apa yang metode atau apa yang kita cari dari hasil pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, revisiting. Revisiting itu going back to the classroom and redoing routine interaction in new ways and as the revolution. Jadi revisiting di sini memang betul kita kembali ke kelas itu lagi, betul, karena kita terjadwalkan ulang di situ pada minggu yang sama. Tetapi ada catatannya di sini, redoing routine interaction in new ways. Jadi jangan memakai cara yang sama atau metode yang sama kalau kemarin kita gagal, nggak bagus. Tapi kalau metode kemarin kita berhasil, kita boleh redoing it. Boleh memakai metode yang sama dengan topik yang berbeda misalnya. Boleh digunakan biar nggak bosan 2 kali atau 3 kali misalnya project based learning atau apa ya model-model pembelajaran. Oh ternyata kemarin berhasil, oke deh kita coba lagi. Oh kemarin saya project based learning nggak berhasil, anak-anaknya pasif, oke deh kita redoing tetapi in a new way, kita ganti yang lain begitu. Jadi harus terus melakukan refleksi. Oke, next yang berikutnya untuk yang bisa dilakukan oleh teacher untuk melakukan apa namanya redoing, revisiting, kemudian apa itu tadi itu bisa menggunakan ini a simple table like this. Ada kolom observasi, misalnya boleh dengan recording, dulu pernah dibahas oleh Pak Abdullah. Kemudian viewing the talk, kemudian menganalisis wacana kayak naratif kemarin yang dibahas oleh Bu Inayah, Bu Ani. Kemudian observing how language is used, bagaimana bahasa itu digunakan kayak Bu Umi Nadhirah tadi. Kemudian meaning-nya adalah develop through discourse analysis, discuss with peers and students. Kemudian new possible meaning can also be developed through spectating with peers. Jadi setelah melakukan observasi kita mendalami dengan cara kita boleh diskusi dengan teman. Contohnya, saya mengajar mapel bahasa Inggris, teman sebelah meja saya kebetulan dia mengajar bahasa Indonesia. Kita cari yang satu rumpun, boleh nggak apa-apa. Satu rumpun, beda mata pelajaran. Bu, anak ini kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu biasanya bagaimana tindakannya atau interaksi dengan Anda, interaksi dengan teman. Oh ternyata jawabannya anak ini aktif kalau ini oh iya di tempat saya juga aktif. Oh ternyata kita sudah menemukan salah satu kelebihan anak si A. Let's take the name of Mary misalnya. Oh dia memang suka bahasa ternyata, di bahasa Inggris bagus, bahasa Indonesia bagus, bahasa Jepang bagus misalnya. Oh nilainya bagus-bagus. Oh anak ini punya kelebihan bahasa. Jadi kita akan ketemu problemnya. Tapi John misalnya, kok dia selalu tidur, diam. Oh dia nggak suka bahasa. Ternyata ketemu, kita diskusi dengan peers, dengan teman. Oh dia kalau di matematika aktif. Oh ya udah gitu kan ketemu. Jadi kita akan memberikan sajian yang berbeda, perlakuan yang berbeda kepada anak. Itu manfaatnya. Kemudian sehingga dari hasil-hasil ini kita menyusun ini di kolom yang terakhir new plans. Jadi pada new plans ini strategi apa yang kemudian bisa kita bawa, bisa kita gunakan untuk menciptakan pembelajaran yang asik di dalam kelas begitu. Oke, hampir selesai. Yang terakhir yang setelah kita ini memiliki new plans ini, rencana-rencana yang baru agar kita datang ke kelas besok dengan a new situation, a new a new area, a new vibe begitu ya. Itu ini
What is the difference between being a teacher and being a teacher who does classroom analysis? Akhirnya terjawab. Kalau guru yang biasa, otomatis akan kembali ke kelas biasa-biasa saja. Kita tidak akan menjadi guru yang istimewa, tidak akan menjadi guru yang dinanti pembelajarannya, karena ya udah ngajarnya gitu-gitu aja, ngomong selesai, ngomong selesai. Tetapi kalau kita melakukan refleksi, melakukan revisiting, melakukan redoing, mempraktekkan ulang, mencari masalah dan sebagainya, we will become a good teacher. So the discourse is powerful. Makanya discourse ini powerful, sangat-sangat membantu agar kita bisa menjadi guru yang meaningful untuk anak-anak kita. So the answer is of course, all teacher and all classroom discourse analysts are different, but the classroom discourse analyst has new and powerful asset, especially the science set of tools for exploring talk and learning in classroom. Nah, so Bapak Ibu, mari kita menjadi guru yang itu tadi, yang bisa menjadi idola untuk anak-anak kita, karena kita selalu memberikan temuan-temuan baru, metode-metode baru dari apa yang kita ajarkan, sehingga kita kembali ke kelas setiap harinya menjadi new moment, new experience for our students, kemudian new knowledge and new things in every day. Okay, that's how are the efforts that we can use, we can practice to make us a powerful teacher. Begitu. Thank you so much. Semoga bermanfaat. Let me stop the screen, and if you have a reinforcement, additional information or questions, the time is yours. Okay, first of all, Mbak Evi Latul has raised her hand. The second one, Bu Inayah, and then the last one, please. 3 questioners. Okay, Mbak Evi first. Okay, please, time is yours, Mbak Evi. Okay, thank you, Bu Hom. Bu Hom, kita kan namanya biasanya orang tua itu kan menitipkan anak di sekolah, artinya orang tua udah mempercayakan kepada pihak sekolah, entah itu pengajar, kepala sekolah, atau yang lainnya, pihak-pihak sekolah. Nah, ini kan ada diskus analisis, kemudian tadi ada contoh yang siapa tadi ya yang menganggap bahwa masuk penjara itu kepengen masuk penjara karena basic keluarganya itu banyak yang kriminal seperti itu. Kemudian misal hari ini, tadi kan contohnya hari ini tidak bisa menjawab, kemudian besoknya ditanyakan lagi oleh gurunya. Nah itu Bu Hom. Nah ini kalau misal ketemu kejadian kayak gini sebenarnya jarang-jarang kan ada orang-orang yang kepengen masuk penjara kayak gitu kan. Kan itu masuk penjara kan dianggapnya kalau masyarakat normal gitu kan kurang baik seperti itu. Nah kalau seorang guru itu sudah menganalisis, kemudian apakah ini perlu kita sampaikan kepada orang tua, kemudian kita melakukan pertemuan khusus untuk bersama orang tua seperti itu. Karena ini kan menjadi hal yang tidak wajar kok, misal di Indonesia kok kayak seperti cita-cita ingin masuk ke penjara seperti itu. Apakah atau cukup ini menjadi analisis guru, kemudian kita memberikan treatment-treatment kepada anak atau menjelaskan kepada anak, atau kita perlu mengundang wali murid seperti itu, Bu Hom. Thank you. Okay, I got the point. Thank you. Next questioner, please, Bu Inayah. Oke, terima kasih Bu Hom Satun. Very clear explanation, I think. Jadi begini Bu Hom, terkait dengan apa yang diterangkan oleh Bu Hom tadi, ada refleksi dan sebagainya itu, khususnya untuk discourse analysis, especially kelas, ya, khususnya yang kita lakukan di dalam kelas, apakah itu memungkinkan sebuah kegagalan? Dalam arti begini, misalnya kita sudah melakukan hal seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Hom, langkah-langkah yang kita ada refleksi dan sebagainya, tapi sampai beberapa kali kita lakukan itu tidak mendapatkan keberhasilan, dalam arti belum ada progres dan sebagainya. Apakah ini bisa dinyatakan bahwa discourse analysis ini gagal dilakukan oleh seorang guru? Nah, seandainya ini gagal
ya tidak tercapai yang menjadi tujuan kita, lalu langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Itu saja Bu Hom. Terima kasih. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Cukup dulu ya. Baik, cukup dulu. Okay, let me answer the first question from Mbak Evi. Kalau ditemukan just like from the example that I love being in jail gitu, ada anak kayak gitu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan sampai kita mendapatkan jawaban? Oke, Mbak Evi dan teman-teman, bahwa tugas kita di sekolah itu di samping hanya menyampaikan materi, hanya mengajar, tapi bukan hanya mengajar maksud saya, tapi juga mendidik. Mendidik itu secara simpel bisa saya terjemahkan dengan menjadikan yang baik menjadi lebih baik, artinya yang sudah baik menjadi lebih baik, dan menjadikan yang belum baik menjadi baik, sesuai dengan visi masing-masing pendidikan. Contoh, visi sekolahan A menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, misal. Menghasilkan lulusan yang siap kerja, menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan sebagainya misalnya. Itu pesan pendidikan saya rasa secara umum seperti itu. Otomatis segala upaya harus kita lakukan agar anak itu ada peningkatan. Kalau saya memiliki peserta didik itu lebih suka yang pinter dan berakhlak baik. Oh, semua guru suka. Tetapi kan kita tidak bisa menemukan itu di anak-anak kita secara keseluruhan. Ada saja anak yang underdog, yang apa ya, lucu gitu loh, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sehingga saya bolehlah anak itu nakal, anak itu maaf, achievement-nya di dalam materi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pandai misalnya, tapi dia tidak nakal, mudah diatur, enak. Tapi sekali lagi kita tidak seberuntung itu. Kita kadang-kadang dihadapkan pada anak-anak yang sudah low achievement, nakal pula. Nakalnya kadang kriminal. Di tempat saya itu ada kemarin, kebetulan kan parkiran itu ada CCTV-nya. Kemarin barusan dia merusak 4 buah motor milik temannya, sampai bisa dibawa kemana-mana, padahal salah satunya itu Pixen yang baru, itu dibuandrek kontaknya, sampai dia dimasukin kotak apapun dol, lus gitu loh, muter terus nggak nyantol gitu, udah sampai dibawa main kemana-mana. Nah, itu dilakukan oleh anak TKR, teknik, karena dia tahu tekniknya. Lah, teknik yang tidak diterapkan pada jalan yang benar kan akan menjadi kejahatan seperti itu. Nah, otomatis kita harus melakukan upaya-upaya dialogis satu dengan anaknya. Kemudian kita juga bisa merangkul wali kelas untuk bisa bersama-sama membentuk karakter ini anak. Dari discourse analysis, dari hasil wawancara, dari hasil ngobrol kepada anak, ternyata anak ditemukan punya background of family yang broken home. Kemudian ditemukan lagi punya background of family yang bapaknya itu mohon maaf pergi dari rumah, broken home-nya itu, dan tidak kembali sampai sudah ada sekitar 12 tahun ibunya menjadi single parent dan tidak pernah tahu di mana rimbanya. Jadi ibunya mendidik sendiri, membiayai sendiri. Nah, kita undang orang tuanya juga, disampaikan ini putra panjenengan begini. Putra panjenengan kok malah tadi tak tanya kok lebih suka di penjara dan sebagainya misalnya. Kok tadi membobol 4 kontak dari 4 sepeda motor itu kok dia kayak nggak merasa bersalah sih ibu, gimana ya begitu. Nah, kita lakukan dialog. Kita bisa bekerja sama dengan banyak orang Mbak Evi, jadi jangan diatasi sendiri. Kita di sekolahan itu kan satu ada wali kelas, ada kemudian guru bimbingan konseling. Naik lagi kita ada waka yang mengurusi bagian kesiswaan.
ada lagi Bu Ani, di situ ada K7 yang mengurusi segala bentuk kriminalnya anak, kenakalan anak, sampai ketertiban, sampai kepada ininya anak itu ada K7. Naik lagi kita ada kepala sekolah, naik lagi kita ada komite. Jadi kita lakukan upaya-upaya dialogis, dari lakukan terus discourse analysis dari hasil temuan kecil dari anak itu agar misi pendidikan kita tercapai, sehingga anak itu minimal bisa dibentuk, kalaupun achievement-nya belum bagus, minimal setiap harinya ada grafik peningkatan. Jadi hasil dari kita mendidik atau mengajar itu ada grafik peningkatannya. Karena belum tentu loh anak yang hari ini nakal di sekolahan nanti lulus dia juga menjadi penjahat, belum tentu. Banyak kisah anak yang di sekolahan biasa-biasa aja, nggak begitu pandai, nakal, malah jadi tentara. Saya punya 3 anak yang kayak gitu. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, semuanya ada. Dan dia dulu malah anak-anak yang begitu, yang cruel lah, underdog dan sebagainya yang kayak gitu. Artinya bahwa proses pendidikan itu bisa tercapai, tidak instan memang. Makanya kita sebagai guru harus terus berupaya untuk melakukan perbaikan, upaya-upaya itu. Begitu Mbak Evi. Jadi harus dikomunikasikan dan semua pihak, bukan hanya orang tuanya, bahkan sampai komite pun kita bekerja sama dengan kepolisian, iya, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, ulama misalnya, iya, kita bisa lakukan upaya-upaya itu Mbak Evi. Begitu jawaban saya Mbak Evi. Bu Hom, terima kasih. Karena kadang kayak gitu ya, saya lihat misal kalau sekarang kan, kalau misal kita lagi pembelajarannya Pak Ton itu kan membahas warna-warni gitu lah ya, warna-warna bahas apa, jadi bahas misal kayak rapot kayak gitu, kan di situ ada gimana perapotan siswa yang terbaru. Nah ini kadang karena kalau orang tua yang zaman dulu itu kepengen tahu hasil rapotnya, tetapi bingung cara bacanya gitu, kadang jadi kurang ada apa ya, kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Oke, sekolahan itu sekarang ini Mbak Evi dituntut untuk melakukan pertemuan rutin seperti rapat pleno, kemudian penyampaian perkembangan anak itu kita juga ada grup WA-nya Mbak Evi, ada grup WA kelas, grup WA orang tua pada kelas itu dengan wali kelas dan juga dengan BK kesiswaan ada di sana. Kemudian juga setiap pengambilan rapot kita selalu dianjurkan orang tua yang mengambil. Karena apa? Saat pemberian rapot kita juga menyampaikan perkembangan mental anak, perkembangan perilaku anak. Jadi bukan hanya achievement yang angka ya, bukan hanya kognitif, bukan hanya kognitif saja, tetapi afektifnya juga kita sampaikan kepada orang tua. Makanya sekarang rapot itu juga ada deskripsinya. Anak ini dengan adanya mata pelajaran P5 sekarang juga kita bisa melihat perkembangan anak, bagaimana mereka kegotong royongannya, keimanannya, kemudian kreativitasnya dan sebagainya, itu sekarang tercantum di rapot. Dan saat pengambilan rapot kita juga jelaskan kepada orang tua bahwa Ibu ini cara membacanya begini, begitu. Ada upaya-upaya ke sana sekarang. Jadi dituntut kok sekarang sekolahan itu harus ada pertemuan berkala dengan wali murid. Begitu Mbak Evi. Bu, soalnya kayak orang tua saya kan termasuk yang peduli gitu dengan achievement walaupun kognitif atau secara akhlak gitu lah ya. Nah kadang loh ini cara baca rapotnya kok beda sama zaman kamu kayak gitu. Misalnya cara bacanya gimana, P5 apa gitu. Jadi apakah di sekolah tidak ada ini apa gimana kayak gitu kadang. Mungkin di sekolah adik saya mungkin kurang ini apa ya, kurang aware mungkin ya. Bisa jadi. Nah, itu bisa jadi bahan discourse analysis loh. Kok sampai orang tua nggak tahu ini rapot maksudnya apa? Jangankan orang tua Mbak Evi, kemarin teman-teman aja ketika saya menyampaikan diklat sih, pengisian rapot itu, aku nganune orang ngerti tujuan pembelajaran itu apa sih tak tulis begitu, gurunya juga gitu. ATP ku aku ramudeng karo ATP ku sendiri alur tujuan pembelajaran itu, jadi dia nggak paham ya ditulis, terus saya jawab singkat santai, mungkin wong tuane itu nggak boten mudeng lah, penting jangan tulis gitu aja sambil guyon gitu. Tapi setelah itu ya harus diberikan pemahaman bahwa oh ini yang masuk begini gitu. Ya ini sesuatu yang baru harus kita terus komunikasikan gitu.
Thank you, Bu Oke. Hom. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang mau menambahkan dari pertanyaan Mbak Evi? Tidak, kalau tidak ke pertanyaan Bu Inayah. Baik. Pertanyaan Bu Inayah sebenarnya hampir mirip dengan Mbak Evi, cuman kalau Mbak Evi upaya apa yang dilakukan? Nah, Bu Inayah tadi menyampaikan ada kemungkinan gagal nggak ketika kita melakukan discourse analysis. So, what we should do if we are failed in doing discourse analysis, so we cannot create a new class environment Situation. gitu ya, a new class Yes. situation or environment gitu. Oke, jawabannya sederhana Bu Inayah, naik banding. dalam perspektif saya naik banding, artinya naik banding di sini gini. Kan saya tadi sudah menjelaskan bahwa kita kadangkala memang memiliki keterbatasan untuk menalar apa yang kita lakukan. Saya itu kadangkala nggak mudeng dengan apa yang saya omongkan, saya kadangkala nggak mudeng dengan apa yang saya lakukan. Nah, caranya agar saya mengetahui bahwa yang saya lakukan itu sudah benar atau belum, kita minta peer assessment. Penilaian dari teman sebaya, dari refleksi dari teman sebaya. Atau kita diharuskan juga setiap hari, seperti yang Pak Ton sampaikan itu, refleksi dari siswa. Coba deh, kita di akhir pembelajaran, kita selalu adakan refleksi kepada siswa. Gimana, mudeng nggak tadi yang Ibu sampaikan? Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkankah? Kalian mau pembelajarannya kayak mana untuk pertemuan yang akan datang? Pertemuan yang akan datang kita mau membahas ini, bla 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 bla. Kalian mau kayak mana? Kita adakan refleksi. Nah, dari refleksi-refleksi itu pastilah kita mendapatkan masukan-masukan baru dari apa yang sudah kita lakukan. Setelah refleksi dari anak, kembali lagi ke tadi peer assessment, kita minta penilaian dengan teman sebaya. Kan di sekolahan bukan hanya dari teman sebaya, tapi dari atasan ada yang namanya supervisi kelas. Nah, dari supervisi kelas itu setelah kita dinilai oleh senior kita atau oleh kepala sekolah kita, pimpinan, kita kan ada refleksi. Nah, kita duduk bareng, Bapak, Ibu, bagaimana saya tadi ngajar di kelas gitu. Jadi akan ada masukan-masukan. Nah, dari masukan-masukan itu kita lakukan untuk peningkatan diri kita terus gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya masih gagal lagi, kita lakukan ikuti diklat deh yang kayak gitu. Jadi melakukan discourse analysis mungkin gagal atau tidak? Mungkin, sangat mungkin. Kalau kita sendiri juga tertutup untuk membuka terhadap masukan-masukan baru. Kalau kita kekeh, ini metodeku yang terbaik, kita susah, nggak berkembang. Tapi kalau kita open minded, yuk kita welcome yuk sama masukan-masukan teman, masukan orang, masukan pimpinan, masukan anak-anak. Insya Allah discourse analysis kita akan berhasil, sehingga kita akan menjadi guru baru setiap harinya, kembali ke kelas juga dengan new environment yang berbeda. Begitu Bu Inayah. Jadi terus aja mengupgrade informasi, mengupgrade ini. Begitu. Oke. Karena memang sebenarnya saya beberapa kali ya dalam arti untuk melakukan apa tadi yang disampaikan Bu Hom, dengan refleksi ke anak sudah saya lakukan. Kemudian kalau untuk dengan supervisi, iya, supervisi kemarin sudah ditunggu. Dan keputusan akhirnya ternyata memang kondisi dari siswanya itu sendiri. Nah, ternyata tidak hanya dari satu guru, ternyata tidak hanya dari saya, ada beberapa guru yang sama di kelas yang sama mengalami hal yang sama. Jadi, nah kalau ini kan berarti sumbernya atau source-nya itu adalah dari kelas itu sendiri. Ya, ini langkah yang harus kita lakukan. Nah, itu sampai saya itu piye ya ora apa-apa Bu, jebul kelasnya podo dengan mata pelajaran yang berbeda ya. Ada matematika waktu itu, kemudian ada bahasa Jawa juga. Nah, itu ada 3 guru yang sama persis begitu Bu Hom. Makanya tadi saya katakan apakah ini memang berarti gagal lah karena kita dari seorang guru di situ sudah melakukan upaya tetapi ternyata mungkin kelas environment-nya yang mungkin not support gitu ya. Lingkungan kelasnya yang mungkin tidak mendukung. Begitu ya Bu Hom. Iya, banyak terjadi kok. Di tempat saya juga ada kelas yang diajar itu Lancar Jaya.
semua anak meresap dengan baik, memberikan feedback dengan baik. Salah satu bentuknya adalah tugas-tugas dan sebagainya. They can submit on the time at time, ya, on time gitu. Kemudian ada lagi kelas yang walah ya Allah terseok-seok sampai tes pun, ada yang masih hutan tugas dan sebagainya. Betul. Memang kita dihadapkan pada situasi demikian ya, yang tidak sesuai keinginan. Ya makanya kita harus terus open minded untuk belajar ya, terus berusaha dan menerima masukan dari orang-orang di sekitar kita begitu. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya mau tutup kelas kita ini, because I'm the last chapter of this book, of this presentation. Saya punya satu cerita yang mirip-mirip dengan yang Bu Umi Nadhiroh tadi sampaikan. Ini real saya dan suami. Saya men-spill cerita dari suami. Ini real kami hadapi. Suami mempunyai salah seorang teman dari salah satu desa. Desanya adalah Pulau Kaliangkrik namanya. Sudah masuk ke Magelang. Nah, itu ternyata satu orang ini dia suka sekali di penjara. Real, ini cerita real. Kemarin saya baru ketemu dan saya ngobrol, ketemu di rumah makan sama dia. Saya jadi asik, saya mendengarkan, iki wong kok aneh ya uripe gitu. Dia itu gini, kepala desanya itu kan Gento. Tahu ya, Gento itu gengnya penjahat gitu loh. Sering sekali memiliki problem yang membawa dia sebenarnya harus disidang, harus ke penjara dan sebagainya. Tetapi setiap kali dia tersandung kasus, itu dia punya salah satu orang yang bahasanya menjadi tameng untuk menggantikan dia di penjara sehingga dia bisa bebas. Nah, orang ini masuk penjara itu dibayar sama yang selalu kena kasus ini, kepala desanya. Dia masuk. Kalau keluar, dia nanti kena masalah lagi, dia yang suruh masuk lagi. Dibayar, terus dibayar. Nah, ternyata saya tanya, loh Pak, jenengan teng penjara napa menikmati, Pak? Nggih, wong gari mangan kali turu, anake kula nggih dijatah aling Pak Lurah, mboten popo kula kepenak. Jadi dia nggak harus kerja, yang di rumah dapat jatah makan, istrinya diberi jatah di catu makan, anaknya disekolahkan. Nah, orang yang sering masuk penjara ini menggantikan ini ternyata punya anak, anaknya itu menjadi muridnya dari bule saya kebetulan. Ternyata anaknya pun di sekolahan menjadi geng, padahal dia baru kelas 3 SD. Oh, hobinya dikit-dikit tak pukul, dikit-dikit tak pukul. Nah, otomatis ini akan menurun kepada mungkin menuruni karena apa yang dia lihat, apa yang dia terima setiap harinya dari rumah. Ini saya jadi asik sekali ngobrol sama dia. Ternyata ada loh, Miss Umnat, orang yang hobi di penjara. Jadi bukan hanya di sana, di Indonesia pun ada, and this is real. Ini real. Saya punya sempat berfoto sama dia, nanti saya share rambutnya gondrong dan sebagainya itu. Ini real, dah. Ini menjadi tugas kita para pendidik, bagaimana kita mengikis ini sedikit demi sedikit. Minimal kalau kita nggak bisa mengembalikan bapaknya ke jalan yang benar, ya anaknya ajalah yang masih jadi siswa baru kelas 3 SD ini. Kita lakukan discourse analysis terus terhadap kasus-kasus yang beginian, sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, pelayanan kepada anak, karena anak adalah aset bangsa. Siapa tahu dari tangan anak-anak kita, merekalah yang akan bisa menjadi tangan-tangan untuk menarik kita ke surga suatu hari. Be a great teacher, be a good teacher. We love you, we love being a teacher. Thank you very much. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good